Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Sidi. Sidi adalah seorang penjual sate ayam yang telah lama membuka warung di pinggir jalan utama desa tersebut. Warungnya terkenal karena rasa satenya yang lezat, dan setiap sore puluhan pelanggan berkumpul untuk menikmati hidangan tersebut. Usaha Sidi berkembang pesat dan dia menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Namun kesuksesan Sidi tidak terlepas dari usaha curangnya. Sidi bukanlah sosok yang jujur. Di balik kepopulerannya, ia mempraktekkan banyak kecurangan untuk meningkatkan keuntungan. Setiap hari Sidi membeli ayam dari peternak lokal, namun ia hanya memilih ayam yang sudah dekat dengan masa kedaluarsanya, atau ayam yang mulai tampak lesu dan tidak segar. Di dapur Sidi mengolah sate ayam dengan cara yang tak lazim. Ia mencampurkan bahan pengawet, pewarna, dan bahan kimia untuk mendapatkan daging ayam yang cepat matang dan tahan lama. Bumbu kacang yang biasa digunakan Sidi juga bukan bumbu yang segar. Sidi lebih memilih untuk menggunakan bumbu instan yang mengandung bahan pengawet dan gula tambahan untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan terkadang ia menggunakan daging ayam yang sudah hampir busuk, dengan sedikit ditambah pengawet agar tidak tercium bau busuk oleh pelanggan. Tidak hanya itu, Sidi juga mempekerjakan beberapa anak muda di desanya. Namun ia tidak memberikan gaji yang layak. Anak buahnya dipaksa bekerja dari sore hingga larut malam. Meskipun mereka kelelahan, Sidi tidak peduli dengan kesejahteraan mereka, asalkan ia bisa terus menghasilkan uang sebanyak mungkin. Semua itu dilakukan demi keuntungan yang lebih besar. Namun sifat serakah Sidi tidak pernah berhenti pada bahan makanan dan cara-cara curang lainnya. Ia juga mulai menggunakan trik untuk meningkatkan jumlah pengunjung dengan menipu. Ia memasang iklan-iklan palsu tentang kualitas sate ayamnya di media sosial, bahkan membuat testimoni-testimoni yang dibuat-buat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tanpa sadar, semakin banyak orang yang menjadi korban dari usaha Sidi yang tidak jujur ini. Pada suatu hari yang terik, seorang wanita bernama Maya yang baru saja pindah dari desa tersebut memutuskan untuk mencoba sate Sidi. Maya mendengar banyak kabar dari teman-temannya bahwa sate Sidi yang enak dan terkenal, sehingga ia merasa penasaran. Dengan harapan bisa menikmati hidangan lezat, Maya membeli seporsi sate ayam. Namun setelah menggigit beberapa tusuk sate, Maya merasa ada yang aneh. Rasanya berbeda dari sate yang biasa ia makan, dan sedikit pahit pada awalnya. Ia menganggap itu hanya perasaan saja. Namun setelah beberapa saat, perutnya mulai terasa mual. Ia merasa pusing dan lemas, seolah ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Maya mencoba untuk bertahan dan tidak peduli. Berpikir mungkin perutnya hanya kurang cocok dengan makanan pedas. Namun beberapa jam setelah makan, rasa mual itu semakin menjadi-jadi. Maya terpaksa berlari ke kamar mandi dan muntah dengan hebat. Setelah itu perutnya terasa kembung dan ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Keesokan harinya Maya kembali ke warung Sidi dengan menyampaikan keluhan. "Pak Sidi, saya merasa sangat mual setelah makan sate ayam Anda. Rasanya sangat aneh dan saya merasa sangat sakit," ujar Maya dengan wajah pucat. Namun Sidi hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Mungkin perut Anda belum terbiasa dengan rasa pedas. Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil." Namun Maya tidak merasa puas dengan penjelasan tersebut. Ia merasa ada yang tidak beres dengan sate yang ia makan. Ia memutuskan untuk memberitahukan beberapa orang di desanya tentang kejadian yang ia alami. Tak lama setelah itu, beberapa pelanggan lain juga melaporkan hal yang sama. Mereka merasa mual dan sakit perut setelah makan sate di warung Sidi. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa dirawat di rumah sakit. Berita mengenai sakitnya banyak orang setelah makan sate Sidi mulai menyebar, dan desas-desus tentang makanan yang tidak aman mulai beredar. Namun Sidi tetap tidak peduli, bahkan ia terus meningkatkan produksi dan meningkatkan harga satenya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tak ada yang akan tahu selama sate saya tetap enak dan laku. Mengapa harus khawatir, pikir Sidi.
Pada suatu malam yang sunyi, saat Sidi sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sate, ia mulai merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba udara di sekitar warungnya terasa dingin. Angin berhembus kencang, meskipun cuaca di luar tampak tenang. Sidi merasakan ada sesuatu yang janggal, namun ia mencoba untuk menepisnya. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk terdengar di telinga Sidi. Kau akan menyesal, Sidi, perbuatanmu akan mendatangkan azab yang tidak terbayangkan. Sidi terlonjak kaget dan menoleh ke sekitar warung. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Ia berdiri dan mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi tak ada apa-apa, hanya angin yang berhembus dan malam yang sunyi. Namun suara bisikan itu kembali terdengar lebih keras dan lebih jelas. Kamu telah menyakiti banyak orang dan sekarang kamu akan merasakan balasannya. Sidi merasa cemas dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Namun ia tak bisa menepis perasaan aneh yang mulai menguasai dirinya. Beberapa malam kemudian Sidi kembali bermimpi. Dalam mimpinya ia berada di sebuah tempat yang gelap dan sunyi, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Ia merasa ketakutan dan berusaha berlari, namun tubuhnya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba wajah-wajah orang yang pernah makan sate ayam darinya muncul dari dalam kegelapan. Mereka semua tampak terluka. Wajahnya mereka penuh dengan darah dan luka-luka yang mengerikan. Mereka menatap Sidi dengan penuh kebencian dan berteriak, "Kau telah meracuni kami. Kau telah membuat kami menderita dengan perbuatanmu. Sekarang saatnya bagi kami untuk menuntut balas." Sidi terbangun dengan terenggah-enggah. Ia berkeringat dingin dan merasa takut luar biasa. Mimpinya itu begitu nyata dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang buruk sedang mendekat. Namun lagi-lagi ia mencoba menepis rasa takut itu. Itu hanya mimpi buruk, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hari demi hari berlalu dan Sidi semakin merasa tidak nyaman dengan perasaannya. Tubuhnya terasa semakin lelah dan ia sering merasa pusing dan lemas. Tetapi ia tetap melanjutkan rutinitas, menyajikan sate ayam kepada para pelanggan dengan senyum lebar, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan yang terus mengganggu. Suatu hari saat Sidi sedang menyajikan sate kepada pelanggan, tiba-tiba ia merasa tubuhnya terhuyung-huyung, kepalanya berputar dan pandangannya mulai kabur. Ia berusaha untuk tetap berdiri, namun tak mampu mengendalikan tubuhnya. Dengan suara keras tubuhnya ambruk ke tanah. Kulitnya mulai menghitam dan terasa sangat sakit. Sidi merintih kesakitan tetapi tak ada yang bisa membantu. Suasana sekitar menjadi panik dan pelanggan-pelanggan yang melihat kejadian itu berteriak untuk meminta pertolongan. Sidi merasakan sesuatu yang sangat aneh terjadi pada dirinya. Ia melihat tangan dan kaki mulai membengkak, kulitnya mengelupas dan luka-luka mengerikan mulai muncul di seluruh tubuhnya. Rasa sakit luar biasa menyerang tubuhnya dan ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang hancur perlahan-lahan. Itu adalah azab yang ia terima atas perbuatannya selama ini. Setelah dibawa ke rumah sakit, Sidi dinyatakan dalam kondisi kritis. Dokter yang memeriksanya hanya bisa menggelengkan kepala. Ini bukan penyakit biasa, mungkin akibat dari bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan yang ia konsumsi. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi. Saat itulah Sidi menyadari bahwa ia telah mencapai akhir dari perjalanan hidupnya. Semua perbuatannya yang serakah dan licik kini membawanya pada azab yang tak terhindarkan. Ia ingin bertobat, mengakui semua dosanya, tetapi sudah terlambat. Tubuhnya semakin rusak dan azab yang diterimanya semakin pedih. Sidi meninggal dunia dalam keadaan penuh penyesalan. Tubuhnya yang hancur menjadi bukti betapa besarnya balasannya bagi mereka yang melakukan kejahatan. Ia pergi tanpa sempat meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Setelah kematian Sidi, warung sate ayamnya ditutup dan tempat itu menjadi sepi. Tidak ada lagi orang yang datang membeli sate dari tempat itu.
Kisah Sidi yang serakah menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Mereka mulai menyadari bahwa keserakahan dan ketamakan tidak akan pernah membawa kebahagiaan atau keberkahan, justru akan mendatangkan azab yang menyakitkan. Warung Sidi akhirnya menjadi simbol dari peringatan tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Orang-orang desa belajar untuk selalu menghargai setiap rezeki yang mereka peroleh dengan cara yang halal dan jujur. Kisah Sidi mengingatkan mereka bahwa segala bentuk perbuatan buruk akan selalu ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan moral dari cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dari cara yang tidak jujur. Perbuatan buruk dan serakah pasti akan mendatangkan balasan yang lebih buruk. Kita harus selalu berusaha untuk hidup dengan integritas dan menghargai rezeki yang datang dari kerja keras dan kejujuran. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.